KTP rusak, Mbak. Aku kudu yo opo, Mbak? Iku tangannya ganjel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga bumi dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini, Bagong John akan kembali dengan sebuah alur cerita film bergenre horor yang berjudul Sewu Dino. Film yang disutradarai oleh Kim Istanbul dan kawan-kawan menceritakan 3 orang wanita yang bernama Erna, Dini, dan Sri. Aku Sri. Erna, Dini. Di mana ketiganya dipertemukan dalam satu situasi yang sama di dalam sebuah keluarga kaya raya bernama Atmojo. Kerja untuk aku. Siap. Dan tidak lain tidak bukan, tujuan mereka adalah untuk mencari pekerjaan demi mendapat penghasilan di rumah tersebut. Terlebih sosok Sri yang diperankan oleh Mikha Tambayong harus hidup dalam keadaan serba sulit, di mana dia harus menjadi tulang punggung demi mencukupi kebutuhan keluarga dan juga untuk berobat sang ayah. Singkatnya, Sri sebenarnya tidak tahu akan ditugaskan seperti apa dan bagaimana di keluarga Atmojo yang di saat itu dengan bayaran yang terbilang sangat tinggi. Dan Joko Dela. Oke, daripada kebanyakan bacot, langsung saja basahi tenggorokan, ambil posisi ternyaman, nyalakan lutut, santai sejenak, dan inilah alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sosok Sri yang tengah berbincang dengan sang ayah, di mana dia berkeinginan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Karena ketika itu, Sri hanya bekerja di sebuah warung makan yang tentunya sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua. Akan tetapi, di sini sang ayah meminta Sri agar mencari pekerjaan di dekat rumah mereka, di mana ternyata sang ayah sebenarnya dalam keadaan sakit. Ditambah mereka hanya tinggal berdua tanpa seorang ibu. Coba entah. Di siang itu, ketika Sri tengah selesai bekerja di warung Yuminah, tiba-tiba dia diberikan sebuah brosur lowongan pekerjaan. Ono pangeran sing gawe bojo. Di mana di dalam brosur tersebut bertuliskan lowongan pekerjaan di keluarga tersohor bernama Atmojo dengan gaji yang terbilang sangat tinggi ketika itu. Akan tetapi di sini Sri merasa keheranan dengan lowongan tersebut karena dia tahu bahwa keluarga Atmojo sangat sering membuka lowongan kerja sebagai pembantu. Namun di sini Yuminah langsung menyela dengan mengatakan bahwa keluarga Atmojo adalah keluarga pembisnis besar yang memiliki anak cabang di mana-mana, yang tentunya sangat membutuhkan pembantu di rumah mereka. Di sela pembicaraan mereka, tiba-tiba ada seorang pria yang meminta air putih kepada Sri. Dengan cacat cekat-cekat, si Sri langsung mengantarkan air putih tersebut. Akan tetapi, si pria justru terus memandang Sri dengan sangat tajam. Begitu juga dengan Sri yang terheran saat melihat bahwa pria tersebut hanya makan nasi tanpa menyentuh lauknya sama sekali. Di saat Sri mulai melayani pelanggan yang lain, si pria misterius pergi dan hanya meninggalkan uang 500 perak di meja makan. Sri yang melihat hal tersebut langsung berlari dan meneriaki si pria misterius tersebut. Namun hal tersebut langsung terhenti tatkala Yuminah lebih sigap dan menenangkan Sri dengan mengatakan bahwa pria tersebut tengah melakukan laku poso mutih yang hanya makan nasi dan minum air putih saja. Sehabis kerja dari warung Yuminah, Sri berkeinginan mendaftar kerja di keluarga Atmojo. Maka dari itu, dia mengarahkan sepedanya untuk masuk ke halaman rumah keluarga konglomerat tersebut. Ya, Asmawati yo. Yang ternyata tengah banyak yang mengantri untuk mendaftar pekerjaan tersebut. Di sini Sri merasa minder dan mengurungkan niatnya tatkala ia mendengar perbincangan pelamar yang telah ditolak, padahal lulusan mereka merupakan lulusan SMA.
sedangkan si Sri sendiri hanya tamatan SD, di mana hal itu membuat Sri langsung down. Di situasi tersebut tiba-tiba saja hujan turun. Sri yang tidak membawa jas hujan tentunya langsung memutar balik dan mengayuh sepedanya untuk pulang. Akan tetapi saat Sri hendak keluar gerbang, dia ditabrak oleh sebuah mobil yang membuatnya langsung terjatuh. Dari dalam mobil tersebut keluarlah seorang pria bernama Sugi yang ternyata dia adalah sopir mobil tersebut dan dibantu oleh seorang perempuan bernama Lydia. Karena hujan cukup deras, akhirnya si Sri langsung dibawa masuk ke dalam rumah keluarga Atmojo, di mana ketika itu si Sri langsung diobati oleh Lydia dan terjadilah percakapan antara mereka berdua. Dan didapati ternyata Lydia hanya tersenyum mendengar bahwa Sri tidak memiliki ijazah seperti para pelamar yang lain. Setelah selesai mengobati Sri, Lydia kemudian masuk ke dalam rumah untuk menemui Mbah Karso. Di momen ini Sri mulai terpukau dengan kemegahan rumah keluarga Atmojo. Tak lepas Sri menatap sebuah foto wanita menggendong anak berukuran sangat besar. Di sini Sri mulai mengamati lebih jelas foto lukisan mata bayi tersebut dan tiba-tiba saja namun prasangka tersebut seketika langsung menghilang saat Lydia menghampiri Sri dan mengatakan bahwa Mbah Karso mau bertemu dengan Sri, di mana Lydia menjelaskan bahwa Mbah Karso adalah kepala keluarga Atmojo. Atas keinginan tersebut, Sri langsung diantar ke kamar pribadi Mbah Karso. Di dalam kamar yang tampak seram tersebut, Sri tiba-tiba mendengar suara perempuan yang menanyakan namanya. Hal tersebut langsung membuat Sri paham bahwa suara tersebut adalah Mbah Karso, orang yang telah menyuruhnya masuk ke kamar pribadinya. Akan tetapi di sini Sri langsung dibuat kaget oleh Mbah Karso yang ternyata dia tahu tentang tanggal lahir Sri yang jatuh pada hari Jumat Kliwon. Bahkan hal tersebut belum terucap dari bibir Sri sendiri, di mana Mbah Karso sudah tahu melalui aroma Wijaya Kusuma dan juga gandrum di dalam diri Sri. Di momen ini Sri kemudian mulai menjelaskan tujuan dia datang ke rumah keluarga Atmojo. Akan tetapi di sini Mbah Karso memberi syarat kepada Sri agar dia mengabdi dan bekerja kepada Mbah Karso. Mendengar perkataan tersebut, Sri yang sangat butuh uang akhirnya mengangguk untuk mengiyakan keinginan Mbah Karso. Mbah Karso yang terlihat sangat renta mulai berjalan tertatih ke arah Sri. Kemudian dia memotong ujung rambut Sri dan membawanya ke tempat ritual. Tak cukup sampai di situ, ternyata Mbah Karso juga mengikat Sri dengan darah yang keluar dari tangannya, sembari mengatakan kepada Sri, "Selesaikan tugasmu dan ku selesaikan tugasku." Di kepulan asap kemenyan dan dupa, Mbah Karso melarang Sri untuk berkhianat, karena nyawa Sri mulai detik tersebut telah berada di tangan Mbah Karso. Di sini Mbah Karso tiba-tiba saja memberikan nampan berisi bunga 7 rupa kepada Sri, di mana Mbah Karso meminta Sri untuk membasuh punggungnya. Melihat Sri ketakutan, Mbah Karso kemudian mengatakan jika luka-luka tersebut tidak akan pernah menular ke dalam tubuh Sri jika Sri menepati janji yang telah disepakati. Setelah Sri selesai mengusap luka-luka tersebut, tiba-tiba saja asap kemenyan membuat Sri langsung jatuh pingsan. Kemudian saat tersadar, tiba-tiba saja Sri sudah berada di dalam mobil, sedangkan Sugi tengah mengeluarkan sepeda milik Sri dari bagasi mobil, sembari berpesan agar Sri tidak berbicara kepada siapapun tentang apa yang ia lihat dan juga dia alami di rumah keluarga Atmojo, bahkan kepada bapaknya sendiri.
pengen nyoba tempat lain. Di malam itu, tiba-tiba Sri mendengar suara si bapak yang seakan memanggil namanya. Di sini Sri sedikit curiga, ia pun lantas bergegas mencari sumber suara. Pak, Dan ternyata sumber suara tersebut adalah si bapak yang tengah mengerang kesakitan. Bahkan selimut yang ia gunakan banyak sekali bercak darah yang masih segar. Melihat hal tersebut, Sri mulai panik dan berteriak. Akan tetapi ketika selimut tersebut ditarik, tiba-tiba Sri terbangun dari tidurnya. Namun terdapat sebuah tanda aneh yang tiba-tiba muncul tepat di pergelangan tangannya. Singkat cerita, di pagi itu sebelum Sri berpamitan, dia sempat berbincang dengan si bapak, di mana ia lagi-lagi teringat kepada adiknya yang telah meninggal dunia. Bukan tanpa alasan, karena mereka tak punya biaya untuk berobat. Dan Sri tidak mau mengulang kejadian tersebut. Setelah berpamitan, Sri pun akhirnya masuk ke dalam mobil. Dan di sana dia bertemu dengan dua wanita yang bernama Erna dan Dini, di mana mereka juga sama-sama membutuhkan pekerjaan. Kita semua punya pendoi. Di mana Dini merupakan karyawan senior di keluarga Atmojo yang tentunya dia sangat tahu betul akan apa yang ia lakukan nantinya. Perjalanan Sri, Erna, dan Dini mulai masuk ke kawasan hutan. Di sini sesekali Sugi memberhentikan mobil dan berjalan ke sebuah tempat sesaji di hutan tersebut. Masuki ngapain nih? Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan yang ternyata tempat tersebut adalah sebuah rumah tua yang berada di dalam tengah hutan tersebut. Di sini Sugi mulai menjelaskan bahwa tempat tersebut belum dialiri oleh listrik, sehingga mereka harus menghidupkan lampu sebelum datang waktu gelap. Di sini Erna mulai merasa ada yang aneh, di mana di dalam rumah tersebut terdapat satu kamar yang terkunci dari luar. Ditambah dia juga sempat melihat sebuah tanggalan yang penuh dengan coretan angka merah. Bahkan tulisan tersebut berhenti pada hari ke-1000. Ono apa yo? Pas dino iku? Tak beberapa lama masuklah seorang pria tua ke dalam rumah tersebut. Dia adalah Mbah Tamin, seorang spiritualis yang ditugaskan oleh keluarga Atmojo, karena ternyata tugas mereka berada di dalam kamar yang terkunci. Dengan wasilah bunga 7 rupa tersebut bisa melindungi Erna, Dini, dan Sri dari sosok jahat di sekitar mereka. Bahkan di sini Mbah Tamin langsung menyuruh Dini mengambil air di dapur, sementara Sri dan Erna akan ikut Mbah Tamin masuk ke dalam kamar terlebih dahulu. Namun, baru saja pintu tersebut dibuka, Erna dan Sri telah mencium aroma busuk yang sangat menyengat. Bahkan, di dalam ruangan tersebut terdapat sebuah keranda mayat yang tertutup dengan sebuah kain. Tak lama berselang, Dini telah masuk ke ruangan tersebut dan menguncinya. Di sini Mbah Tamin menjelaskan bahwa sosok gadis yang berada di dalam keranda tersebut bernama Dela Atmojo. Dia menjadi korban santet dan di dalam tubuhnya bersemayam iblis jahat bernama Sengarturi. Buka kainnya. Kalau kita tidak melakukan apa, pada hari yang ke-1000 bakal hilang selama-lamanya. Tak hanya itu, di sini Mbah Tamin juga menjelaskan bahwa iblis Sengarturi akan hilang setelah 1000 hari. Dan untuk itu mereka bertiga ditugaskan untuk melakukan ritual Basu Sedo. Hal tersebut harus segera dilakukan guna menenangkan iblis Sengarturi yang berada di dalam tubuh Dela. Hal tersebut harus mereka lakukan guna menenangkan sosok iblis Sengarturi yang berada di dalam tubuh Dela. Tepatnya setelah senja tiba dan sebelum matahari terbenam, mengikuti sebuah arahan dari rekaman suara yang dibuat oleh Mbah Karso. Dan jika sudah selesai, pita suara tersebut harus dikembalikan seperti awal. Tuangkan air ke dalam
pas kok, pasti tangan dan kakinya sudah terikat. Kemudian Dini sebagai karyawan senior mulai melakukan ritual basuh sedo terlebih dahulu. Perlahan tapi pasti Dini mulai membuka penutup kerangka tersebut. Meski dengan nada gemetar, dia terus membaca mantra sesuai dengan arahan rekaman dari Mbah Karso. Namun ketika Dini hendak membasuh wajah Dela, tiba-tiba saja iblis Sengar Turi mengamuk dan menggigit tangan Dini. Di sini Mbah Tamin yang melihat hal tersebut kemudian menyiram Dela menggunakan air kembang 7 rupa yang telah disiapkan sebelumnya. Alhasil Dela mulai melemah dan kembali terbaring. Sri dan Irna yang melihat hal tersebut tentunya sangat ketakutan. Bahkan mereka langsung mengemasi barang bawaan mereka untuk pergi dari tempat tersebut. Akan tetapi ketika mereka hendak melintasi batas payung Muto, tiba-tiba saja mereka mimisan dan kemudian tak sadarkan diri. Atas peristiwa tersebut, Mbah Tamin memberi pesan yang intinya mereka bertiga tidak bisa keluar dari tempat tersebut sebelum hari ke-1000, di mana hari ke-1000 yang mereka maksud akan selesai 4 hari lagi. Dan batas payung Muto sebenarnya telah dibuat pagar gaib, sehingga iblis Sengar Turi tidak bisa keluar dari sana. Terlebih mereka bertiga sebenarnya telah sepakat dan membuat janji kepada Mbah Karso. Di malam harinya ternyata mereka belum bisa beristirahat. Dini sebagai orang terlama di antara mereka menjelaskan bahwa keluarga Atmojo memiliki banyak usaha sukses, sehingga banyak pesaing yang melakukan berbagai cara untuk menjatuhkan keluarga Atmojo, salah satunya dengan cara menyantet. Sejak kerasukan Sengar Turi. Dan di sini Dela telah menjadi korban santet tersebut, di mana Mbah Karso sengaja mengurung Dela bersama iblis yang berada di dalam tubuhnya. Karena sebelumnya Dela yang dikuasai oleh iblis Sengar Turi telah menghabisi seluruh keluarganya, termasuk ayah dan ibunya sendiri. Bahkan Dela juga hendak membunuh Mbah Karso, akan tetapi hal tersebut gagal. Kemudian ritual basuh sedo mulai dilakukan guna menenangkan iblis Sengar Turi yang berada di dalam tubuh Dela. Singkat cerita, di malam 998 mereka tidur bertiga dalam satu ranjang, di mana Sri ketika itu bermimpi tiba-tiba dirinya telah berada di dalam lubang galian di tengah hamparan perkebunan tebu. Bahkan dalam mimpinya tersebut ia mendengar suara perempuan yang meminta tolong. Ketika itu Sri hendak mencari sumber suara. Namun dari arah belakang terdapat seorang pria misterius tiba-tiba saja berlari dan ingin menyerang Sri.